Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Saya Elbe Doasa dari Gereja Seventh Day Adventist Kampung Simpangan akan menyampaikan laporan mision buat kita pada hari Sabat hari ini. Saya harap saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus pada hari Sabat hari ini diberkati Tuhan dengan sangat limpah. Saya sangat gembira pada hari Sabat hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan satu kisah yang bila mana kita dengar dengan baik-baik, maka itu akan menjadi satu berkat yang akan menguatkan lagi iman rohani kita kepada Tuhan Yesus. Pada umur saya 15 tahun, saya telah bertemu dengan kekasih hati saya. Dan saya sangat jatuh hati kepada dia. Kekasih hati saya ini 5 tahun lebih tua daripada saya. Walaupun kami belum berkawin, tetapi kami sudah mengambil keputusan untuk tinggal bersama dan memiliki 2 orang anak. Namun hidup tidak seperti yang saya jangkakan. Hidup saya dan juga pasangan saya sangat sukar. Suami saya seorang peminum dan juga seorang perokok. Namun walaupun seperti itu saya tetap mencintai dia. Suami saya bernama Peter. Singkat cerita, setelah 11 tahun berlalu, pada waktu saya berumur 25 tahun, anggota ataupun jiran saya yang beragama SD mengundang saya untuk pergi ke pertemuan KKR yang ada di sekitar saya, yang ada di sekitar tempat saya, yang dilangsungkan selama 2 minggu. Dan saya pun mengikuti KKR tersebut. Pada waktu saya mengikuti KKR itu banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya. Terutama sekali pelajaran tentang Sabat hari ke-7 yang juga dikenal sebagai Sabat hari Sabtu. Karena banyak pertanyaan dalam hati saya, maka saya pergi bertemu dengan penginjil yang ada di sana, penginjil Adventist yang ada di sana. Dan saya bertanya tentang hari Sabat. Tapi malang sekali, jawaban daripada penginjil tersebut tidak memuaskan hati saya. Lalu dia berikan saran kepada saya supaya bertemu dengan pastor saya dan bertanya akan hal tersebut. Pada malam hari terakhir itu saya pun pulang berjalan kaki dan saya pergi bertemu dengan pastor saya. Lalu saya bertanya, "Pastor, di manakah hari Sabat yang benar? Apakah hari Ahad ataupun hari Sabtu?" Tiba-tiba satu jawaban yang tidak saya jangkakan keluar daripada mulut pastor saya. Dia katakan, "Kamu sudah belajar kebenaran bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Apa yang dikatakan oleh gereja Seventh Day Adventist tentang hari Sabat itu memang benar. Pergilah bergabung dengan mereka," dia katakan. Singkat cerita, pada hari Sabat saya menerima Yesus dan saya dibaptiskan dan masuk ke dalam gereja Seventh Day Adventist. Setelah saya dibaptiskan, saya pikir kehidupan saya akan menjadi senang. Tapi rupa-rupanya tidak, sebaliknya. Kehidupan saya bertambah sulit. Saya meminta Peter ataupun suami saya untuk berkawin, menikahi saya, tetapi dia tidak mau. Akhirnya saya menyuruh Peter untuk pulang ataupun pergi daripada rumah, keluar daripada rumah. Dan Peter pun keluar daripada rumah. Dia pergi ke Port Gentil yang terletak 400 km, kira-kira 400 km jauhnya daripada tempat kediaman kami. Walaupun saya menghalau Peter keluar daripada rumah, tapi hati saya masih mencintai dan menyayangi dia. Setiap hari, pagi dan petang, saya mendoakan Peter supaya dia mengenal Yesus Kristus seperti yang saya sudah alami. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau sudah memberi saya ataupun mengenalkan saya kepada kebenaran. Sekarang saya mau atau memohon kepada Tuhan supaya memberi kesempatan kepada Peter untuk mengenal kebenaran ini." Selama perpisahan kami, saya tidak pernah berhenti untuk mengirimkan ataupun memberi pelajaran Alkitab melalui pos kepada Peter. Nah, satu hari saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Peter mengalami masalah yang besar. Dia dituduh telah mencuri oleh majikannya. Walaupun dia berkata saya tidak mencuri, tetapi dia tetap dipenjarakan selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan dia dipenjarakan, banyak waktu lapang dia ataupun tidak ada aktiviti yang dia dapat lakukan. Sehingga suatu hari
ada pendeta Adventist datang ke penjara tersebut dan bertemu dengan Peter. Dan dia menawarkan untuk Bible study bersama-sama. Peter menerima Bible study tersebut. Dan dia belajar bersama-sama dengan pendeta ataupun pastor Adventist tersebut. Tidak lama setelah itu, sebelum dia dibebaskan, akhirnya dia meminta untuk dibaptiskan dan menjadi anggota Adventist. Saya hanya tahu bahwa Peter itu dipenjarakan selama 3 bulan di dalam penjara. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa Peter itu belajar Alkitab bersama-sama dengan pendeta dan dia menjadi anggota Adventist. Sebab itu saya terus berdoa buat Peter agar dia terus mengenal Yesus Kristus. Dan setelah Peter dibebaskan, selesai 3 bulan dia dibebaskan, lalu dia menghubungi saya, dia menelpon saya dan dia berkata, apa yang dia sudah alami, dia beritahukan semuanya kepada saya. Dia katakan kepada saya, sekarang saya sudah paham kenapa kamu menyuruh saya keluar daripada rumah. Dan sekarang saya sangat gembira sudah menjadi orang Adventist. Perkataan itu menggembirakan hati saya. Karena saya sangat gembira, saya mengubah bentuk doa saya. Yang dahulunya saya berdoa supaya Peter itu mengenal Yesus. Sekarang saya berdoa supaya Peter menghasilkan buah-buah roh, buah-buah iman dia yang dia sudah imani dalam Yesus Kristus. Sejak saat dia dibebaskan dan sejak saat itu Peter selalu menelpon saya. Dia bertanya kabar kepada saya, bagaimana kabar saya, bagaimana kabar anak-anak, bagaimana perkembangan kehidupan kami di kampung. Suatu kali saya memberitahu Peter bahwa saya akan membawa anak-anak itu pergi mengikuti Kempori yang diadakan di Port Gentil, berdekatan dengan tempat di mana Peter bekerja. Kami bersepakat untuk bertemu di sana. Singkat cerita, tibalah waktu Kempori. Setelah kami tiba di Kempori, saya melihat Peter dan Peter melihat saya. Pada waktu itu, saya melihat senyuman yang paling manis yang pernah saya lihat daripada senyuman Peter. Dia mendekati saya dan dia memeluk saya dengan sangat hangat sekali. Saya begitu gembira karena saya sangat merindui dia dan dia memeluk saya. Kami berbual selama 2 jam dan lalu dia pun pergi. Saya melihat bahwa Peter menjadi orang yang baru sekarang. Dia menjadi orang yang baik, tidak minum, tidak merokok. Dia menjadi laki-laki yang sejati sekarang ini. Perbualan kami itu tidak berhenti di situ saja. Selama Kempori kami berbual. Dan akhir daripada Kempori tersebut, saya mengambil keputusan untuk tinggal sebentar selama seminggu di Port Gentil bersama dengan anak-anak. Dan pada waktu itu adalah waktu yang paling bersejarah dan paling berbahagia antara kami berdua. Kenapa? Peter melamar saya. Dia katakan, Angelique, kamu tahu bahwa saya mencintai kamu. Kamu tahu bahwa saya sangat merindukan kamu. Dan kamu tahu saya mau hidup bersama-sama dengan kamu. Sudikah kamu berkawin dengan saya? Kata Peter kepada saya. Saya sangat gembira dan saya terus menerima lamaran daripada Peter. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada hari Sabat hari ini, laporan mision ini bukanlah kisah saya sebenarnya. Laporan mision ini adalah kisah daripada seorang wanita yang bernama Angelique yang berasal daripada Gabon, yang merupakan gambar depan daripada pelajaran mision pada kuartal ini. Dia telah berdoa selama 6 tahun supaya suaminya mengenal Yesus. Dan sekarang suami Angelique, yaitu Peter, sedang melayani sebagai elder di gereja di ibu kota Gabon di Libreville dan sangat mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Ayat yang sering menjadi pengharapan bagi Angelique ketika berada dalam situasi yang susah ataupun sulit adalah terdapat dalam Matius 6 ayat 33 yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dia katakan, matlamat pertama kami adalah mencari kerajaan Allah. Jika Anda seorang beriman namun pasangan Anda tidak, teruskan berdoa karena Tuhan boleh melakukan keajaiban pada hati. Selepas 6 tahun saya berdoa,
maka Tuhan menjawab doa saya. Itulah kata-kata Angelik. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagian daripada pemberian persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu untuk membina sekolah kita di 2 negara Afrika, yaitu di Guinea dan di Liberia. Tajuk daripada laporan mision kita adalah doa menyelamatkan perkawinan. Ia adalah panggilan untuk kita semua untuk terus berdoa bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, yang keras hati untuk menerima Yesus dalam kehidupan mereka, terutama sekali mereka yang berada dekat dengan kita. Mari kita terus berdoa buat mereka supaya mereka pun mendapat keselamatan yang sama. Itu saja laporan mision kita pada hari Sabat hari ini. Semoga menjadi berkat. Sampai jumpa di pertemuan seterusnya. Tuhan memberkati.